Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Sevanya. Apa kabar semuanya saudara? Doa kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan mengandalkan Tuhan. Karena hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang tidak akan pernah dirusakkan. Hanya orang yang meletakkan pengharapannya sama Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Ayo semangat, ayo bangun pagi, ayo sama-sama kita mencari Tuhan pada pagi hari ini. Karena saya percaya kita yang cari Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita. Sebelum dahulu kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kami rindu untuk menyembah Engkau, untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Berkenanlah atas pujian penyembahan kami. Berkenanlah terima penyembahan kami yang terbaik. Karena Engkau Allah, kami selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Mari sama-sama saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu. Mari katakan ku sembah Kau, sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Penting untuk memulai hari bersama dengan Tuhan. Penting untuk memulai hari mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Hari ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul doa di pagi hari. Saya percaya bahwa sebelum kita memulai segala sesuatu, kita perlu memulainya bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita memulai bersama dengan Tuhan, maka apapun yang kita mulai dalam hidup ini pasti berakhir dengan kemenangan. Pasti akan berakhir dengan kepuasan. Sekalipun kita akan menghadapi hari yang berat, hari yang penuh tantangan, tapi kekuatan yang dari Tuhan akan menjadikan kekuatan sepanjang hari ini. Firman Allah mengatakan dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, pada waktu hari masih gelap, ia atau Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana.
Seorang hamba Tuhan yang ternama mengatakan, Martin Luther mengatakan, doa adalah nafas orang beriman. Alkitab mengatakan bahwa kita harus berdoa dengan tidak putus-putusnya. Efesus 6 ayat yang ke-18, dengan tidak jemu-jemunya. Lukas 18 ayat yang pertama. Tetapi mengenai doa, hal tersebut semuanya harus diatur. Lihatlah contoh doa pagi dari Yesus Kristus Tuhan kita. Alkitab mengatakan ada frasa pagi-pagi benar dalam Markus 1 ayat yang ke-37. Alkitab mengatakan bahwa Kolose 4 ayat yang ke-5, hiduplah dengan penuh hikmat, pergunakanlah waktu yang ada. Orang yang berhikmat tahu betul bahwa memulai hari harus bersama dengan Tuhan. Bahkan firman Allah mengatakan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, karena itu kuasailah dirimu, waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Orang yang mengetahui bahwa hidup ini tidak mudah pasti akan memulai doa, memulai hari, memulai pagi dengan menghadap kepada Tuhan. Yesus pun kita mengatakan pagi-pagi benar. Dia pada hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat terpencil dan berdoa di sana. Kita akan mengatakan dalam Mazmur 5 ayat yang keempat, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebuah survei mengatakan orang yang memulai hari dengan berdoa, orang yang memulai hari bersama dengan Tuhan akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Lebih confidence, lebih percaya diri, lebih kuat, lebih memiliki hikmat dalam menjalani hari-hari selanjutnya. Bahkan Efesus 6 ayat yang ke-18 mengatakan berdoalah setiap waktu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Yang pertama, doa pagi. Dimulai di waktu pagi. Memulai hari dengan berdoa bersama dengan Tuhan. Yang kedua, ada perasa ia bangun dan pergi keluar. Markus 1 ayat yang ke-35. Alkitab mengatakan Yohanes 18 ayat yang kedua, Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Taman Getsemani adalah tempat rutin Yesus berdoa. Mari sediakan tempat khusus untuk saudara berdoa. Pagi-pagi benar, tempat yang khusus untuk saudara berdoa. Enggak perlu saudara punya tempat yang luas, bahkan mungkin bisa menjadi tempat tidur saudara. Kalau saudara punya ruang khusus, lebih baik lagi. Tapi kalau tidak, saudara bisa punya ruang khusus. Di tempat itu saudara men-silent HP saudara atau menaruh HP saudara di luar dan sejenak fokuskan dirimu sama Tuhan. Kalau saya terbiasa bangun pagi, saya berdoa kepada Tuhan dan sejenak menenangkan diri. Seringkali Tuhan membangunkan saya jam 3 dan jam 4. Atau bahkan seringkali istri saya dibangunkan di subuh-subuh dan ketika saya bangun saat istri saya sedang berdoa. Karena berdoa di pagi-pagi benar, di saat orang lain belum beraktivitas, yang pertama kita merasakan sebuah ketenangan, tidak ada keterburu-buruan, dan tidak ada kebisingan, atau tidak ada hal yang dapat menarik perhatian kita. Mari kita berdoa, kita katakan pagi, waktunya perlu diatur. Yang kedua, tempatnya perlu disediakan. Dan yang ketiga, Alkitab katakan ada perasa berdoa di sana. Doa pagi memungkinkan kita berkonsentrasi tanpa terganggu oleh hiruk pikuk sekeliling kita. Pagi hari memungkinkan kondisi fisik, emosi, pikiran kita masih fresh. Belum terfosir, belum terganggu, belum tertarik dengan hal-hal yang lain. Kita dapat berdoa dengan tenang, menyembah, memohon, dan berserah penuh kepada Tuhan. Saudara bisa memiliki sebuah rundown-nya atau acaranya, ada aturannya. Penyembahan, ujian, renungan, saat teduh, berdoa, syafaat, dan sebagainya. Kita mengatakan menurut tradisi Yahudi, para pemuka agama Yahudi, mereka merasa malu jika mereka mendengar ayam berkokok lebih dahulu sebelum mereka berdoa pagi-pagi. Mereka selalu berusaha mendahulukan ayam berkokok karena mereka merasa bahwa ayam telah lebih dahulu menyapa Sang Pencipta. Untuk itu mereka selalu berdoa sebelum ayam berkokok. Karena mereka menyediakan waktunya, menyediakan tempatnya, dan menyediakan acaranya atau rundown-nya. Saya berdoa hari ini aturlah waktunya. Pilihlah tempatnya dan mulailah bersaat teduh, bersimpuh di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika kita berdoa, kita sedang berbicara kepada yang punya dunia ini. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Dia. Di
Dia dapat menjawab doamu kapanpun, dimanapun, bahkan dalam keadaan apapun. Dia tidak dibatasi oleh apapun juga. Mari mulai bangun strategi untuk di pagi hari utamakan Tuhan. Kalau saya terbiasa untuk menaruh Alkitab terbuka, atau bahkan mungkin sekarang ada kecanggihan zaman yang namanya gadget. Sebelum saya memulai hari, sebelum saya membaca berita-berita di HP saya, yang pertama saya baca adalah berita kerajaan surga. Sebelum saya membaca hal-hal yang lain, saya harus membaca firman Allah. Memulai hari dengan Tuhan dan mengakhiri hari bersama dengan Tuhan. Bagikan kabar baik ini kepada mereka yang sedang memulai hari bersama dengan Tuhan. Ketika mereka yang sedang bingung untuk bagaimana memulai hari bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupa tulis kolom komentar di bawah, bagaimana rasanya berdoa pagi-pagi bersama dengan Tuhan. Bagaimana rasanya menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Dan bagaimana efeknya ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segala kebenarannya. Yang punya surga sangat mengasihi saudara. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Saat pagi hari, ku datang lagi. Saat pagi hari, ku datang lagi. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Mari lebih sungguh lagi ku sembah Kau. Amin. Allah Maha Kudus, pagi hari ini kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpin. Mari bersama-sama kami sembah Kau Allah Maha Kudus. Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu